Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Mbak Rahma. Ayo duduk dulu silakan. Dijelaskan dulu tempat duduknya. Sudah nyaman. Oke Mbak Rahma. Kesibukannya akhir-akhir ini ngapain Mbak? Kalau untuk kesibukan akhir ini saya lagi sibuk itu Bu, kuliah PPG. Oh, PPG-nya di mana? PPG-nya di Surabaya. Oh, di Surabaya. Saya dulu juga pernah sih di Surabaya. Kuliah juga. Mbak Rahma di kampus mana? Kalau saya dapat di kampus Universitas Adibuana. Adibuana yang di Penanggal itu ya? Bukan Ibu, tepatnya di Nagreg. Oh, di Nagreg. Iya, iya. Itu di Surabaya Selatan itu ya? Iya. Oh iya. Tadi di sini naik apa Mbak? Naik motor. Oh, motoran. Ya. Sendirian? Iya sendiri. Oh, tapi nggak apa-apa di jalan? Nggak apa-apa, aman Bu. Soalnya Ibu lihat Mbak Rahma wajahnya agak pucat. Mbak Rahma nggak apa-apa kan ya hari ini? Iya, saya sebenarnya akhir-akhir itu merasa sering sakit. Oh, sakit. Iya. Terus keadaannya sekarang hari ini gimana? Untuk keadaannya saya hari ini sudah mulai membaik. Cuma memang akhir-akhir itu badan saya itu kayak mudah lelah, terus kadang ya suka sakit seperti itu. Oh, tapi sekarang sudah nggak apa-apa kan ya? Iya Ibu, aman. Semoga aman terus ya ke depannya ya. Amin Ibu. Mbak Rahma tadi kesini katanya mau konseling ya sama saya. Iya Ibu, saya mau konseling. Iya. Sebelumnya Mbak Rahma udah pernah konseling? Belum sih Ibu, baru pertama kali ini. Oh iya. Jadi biar Mbak Rahma tahu ya, konseling itu sebenarnya kayak kasih bimbingan buat Mbak Rahma, tapi tidak bersifat nasihat. Jadi untuk solusi atau permasalahan apa yang dihadapi sama Mbak Rahma, nanti kita cari solusinya sama-sama. Nanti kita urai bareng-bareng. Jadi tugas saya di sini sebagai fasilitator aja. Untuk keputusan apapun yang akan terjadi nanti akan dibalikan lagi ke Mbak Rahma. Nanti saya bantu, tapi Mbak Rahma nggak usah khawatir, saya akan bantu. Nah, di konseling itu ada asas-asasnya, kayak asas kerahasiaan, keterbukaan, kesungguhan. Nah, semua asas itu yang melindungi Mbak Rahma. Jadi Mbak Rahma nggak usah khawatir. Nanti selama konseling, Mbak Rahma bebas bercerita, bebas berekspresi apapun ke saya. Saya pasti menjaga nama baik Mbak Rahma. Jadi Mbak Rahma bisa berleluasa mau ngomong apa aja, mau cerita apa aja, mau berkeluh atau mau sekedar berbagi aja ke saya juga Mbak Rahma. Senyamannya Mbak Rahma. Jadi saya jangan anggap saya kayak konselor, anggap saya kayak kakaknya Mbak Rahma. Pengen cerita apa aja langsung diceritain aja sebenarnya. Oke ya Mbak Rahma? Siap Ibu. Mbak Rahma pengennya kita konseling berapa menit? 30 cukup? 30 cukup Ibu. 30 cukup ya? Jadi Mbak Rahma sudah paham ya tentang konseling ya? Iya, insya Allah sudah. Oke. Kalau sejauh ini kabar Mbak Rahma gimana? Kalau untuk kabar saya, akhir-akhir ini saya merasa kurang baik sih. Kurang baik. Iya, saya akhir-akhir ini tuh sering sakit, mudah lelah, terus sering pusing juga, terus kadang juga demam, seperti itu. Oh, berarti kondisi yang cukup berat ya Bapak Rahma? Iya Ibu, saya merasa sangat berat karena jujur saja itu sangat mengganggu aktivitas saya. Iya, bisa Mbak Rahma ceritakan lebih lanjut apa yang bikin Mbak Rahma jadi merasa pusing, lemas, kadang demam, itu setiap hari, apa setiap minggu atau gimana Mbak Rahma? Untuk kondisi saya yang seperti itu mulai dari sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu, sampai hari ini? Iya, sampai hari ini itu karena mungkin karena tugas saya juga banyak ya sebagai mahasiswa PPG. Tugas mulai dari tugas PPL, kemudian tugas dari LMS, kemudian juga tugas luar yang diberikan oleh dosen, tugas-tugas yang di luar LMS seperti itu. Akhirnya membuat saya berdebar-debar mengerjakan
tugas yang sangat banyak itu yang membuat saya akhirnya drop gitu. Tapi Mbak Rana sudah pernah coba untuk periksa ke dokter? Untuk periksa sudah Ibu. Tapi masih berkelanjutan sampai sekarang? Iya, masih berkelanjutan. Awalnya tuh setelah periksa itu kadang sembuh, tapi sembuhnya hanya sementara. Kemudian saya sakit lagi. Gitu. Iya. Jadi tubuhnya Mbak Rahma ini sering memberikan sinyal kelelahan gitu ya, sepertinya ya? Iya Ibu, seperti itu. Mungkin juga karena saya juga itu sering begadang, karena tugasnya banyak. Jadi untuk mengerjakan tugas-tugas yang banyak, saya akhirnya mengerjakannya sampai larut malam, sampai mau pagi juga seperti itu. Begitu. Oke, saya bisa memahami perasaan Mbak Rahma. Saya bisa memahami bahwa ketika tubuh tidak fit, mengerjakan tugas itu rasanya jadi lebih berat ya. Iya, sangat berat sekali Ibu. Terus menurut Mbak Rahma, apa sih yang paling berkontribusi dari kondisi yang Mbak Rahma alami itu? Jadi yang paling berkontribusi untuk mengakibatkan kondisi saya yang seperti itu tuh karena tugas-tugas kuliah PPG yang sangat banyak Ibu. Karena itu hampir setiap mata pelajaran, mata kuliah, hampir setiap mata kuliah itu ada tugasnya Ibu, dan tugasnya itu bercabang yang di LMS. Semisal satu mata kuliah itu ada 5 topik, dan satu topiknya itu ada 3 sampai 5 tugas seperti itu. Kemudian saya juga sering begadang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang bercabang itu. Kalau semisal dikerjakan sampai sore saja itu saya nggak mampu Ibu, karena kan PPL-nya itu sampai jam 3 sore. Setelah itu saya mau mengerjakan juga, saya kan juga butuh istirahat ya Bu ya. Jadi saya butuh jeda untuk mengerjakan tugas. Akhirnya saya mengerjakan tugas itu dimulai dari sejak habis maghrib atau habis isya seperti itu, kemudian lanjut sampai jam 12 malam sampai jam 1 malam seperti itu. Seperti itu, Masya Allah. Berarti tuntutan tugasnya cukup banyak ya Mbak Rahma ya? Sampai kamu sering mengurangi waktu istirahatnya Mbak Rahma? Iya itu, tuntutan tugasnya sangat banyak sekali. Makasih ya udah menceritakannya ke Ibu. Ibu menghargai kok usaha yang sudah Mbak Rahma lakukan untuk tetap menyelesaikan tanggung jawabnya. Meskipun kondisinya benar-benar nggak optimal, nggak maksimal, bisa bikin nggak maksimal gitu ya. Iya Ibu. Iya Ibu, seperti itu. Oke. Ibu pengen memahami situasimu lebih jauh. Bisa nggak Mbak Rahma ceritain lagi gimana aktivitasnya Mbak Rahma selama beberapa minggu terakhir? Untuk selama beberapa minggu terakhir itu aktivitas saya kalau mulai dari bangun tidur ya Bu, bangun tidur, kemudian saya itu bangun tidurnya itu jam 4 pagi, karena saya di kos juga kan banyak orang, satu kos itu banyak orang, jadi kamar mandinya hanya satu. Jadi saya bangun pagi untuk mengantar kamar mandi, juga untuk memasak, untuk membawa kalau buat PPL itu. Kemudian PPL-nya itu mulai masuknya itu jam 6.45 itu, jam 6 lebih 45 menit. Kemudian saya pulangnya itu jam 3 sore, jam 15 itu. Terus kemudian setelah itu kadang saya juga cuci baju, kadang juga sore itu masak lagi, terus kadang juga bersih-bersih kamar, seperti itu. Jadi hampir seluruh waktumu digunakan untuk kuliah dan tugas tugas di rumah, tugas di kos, tugas di kampus. Iya, kadang saya setelah sampai kos itu saya selesai bersih-bersih, selesai masak, selesai cuci baju, itu saya tugas lagi. Tugasnya kadang mulai habis maghrib atau habis isya. Kemudian setelah semuanya selesai itu saya mengerjakan tugas-tugas di LMS seperti itu. Oke, Ibu menangkap kamu itu memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi terhadap tugas-tugasmu. Semuanya benar-benar Mbak Rahma lakukan dengan maksimal, walaupun harus mengorbankan kesehatannya ya. Iya, saya takut kalau tugas saya itu tidak selesai dulu. Iya, Ibu juga memahami kok. Ibu menangkap kalau Mbak Rahma ini punya rasa tanggung jawab yang sangat tinggi terhadap tugas-tugasnya, entah tugas di kampus, entah tugas di kos, sampai akhirnya Mbak Rahma mengorbankan kesehatannya. Padahal itu kan juga Mbak Rahma juga gak mau, ya kan? Iya, saya soalnya tuh orangnya tuh memang itu Bu, orangnya tuh tidak enakan. Saya tuh tidak enak kalau mengumpulkan tugas itu terlambat, karena takut juga nanti dosennya malah
keteteran juga kan nilainya seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Itu menunjukkan kalau Mbak Rahma itu peduli terhadap kewajibanmu. Selain itu, menurutmu apa kelebihan yang kamu miliki sehingga kamu mampu bertahan menghadapi banyak tugas itu? Mungkin saya itu orangnya cukup disiplin ya Bu, seperti itu, disiplin apalagi untuk mengerjakan tugas itu kan, makanya saya sampai bela-belain begadang agar demi bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Terus saya juga orangnya itu tidak mudah menyerah gitu, seperti itu. Iya, Ibu juga melihat hal yang sama kok. Kamu tetap berusaha memaksimalkan menyelesaikan tugasmu walaupun sedang tidak nyaman secara fisik ya. Iya Bu. Di tengah situasi ini, apa yang sebenarnya Mbak Rahma inginkan? Kalau di saat ini ya Bu, untuk saat ini saya itu ingin bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, bisa mengumpulkan tugas di LS juga tepat waktu dengan baik gitu. Tapi di sisi lain saya juga itu ingin sehat, jadi saya itu ingin bisa mengumpulkan tugas tepat waktu dan juga sehat seperti itu. Oke, berarti Mbak Rahma menginginkan dua hal sekaligus ya. Prestasi akademik tetap baik, juga kesehatannya tetap terjaga, seperti itu? Iya Bu, seperti itu. Saya menginginkan keduanya. Oke, kalau melakukan konseling ini, jika melakukan konseling ini, perubahan apa yang ingin Mbak Rahma capai? Perubahan seperti apa yang Mbak Rahma ingin rasakan? Kalau untuk perubahan sih, saya pengennya tuh bisa lebih kuat gitu Bu, gak gampang sakit lagi. Ketika saya mengerjakan tugas-tugas itu bisa tepat waktu, juga tidak sakit lagi. Yang ingin saya ubah ya itu tadi yang paling utama, saya ingin tidak mudah sakit gitu. Oke, gimana cara Mbak Rahma tahu bahwa tujuan itu bisa tercapai? Saya bisa mengikuti kuliah dengan baik dan juga tidak sering pusing juga dan tidak begadang-begadang terus Bu, seperti itu. Oke, berarti tujuan yang ingin Mbak Rahma capai itu memiliki pola hidup yang lebih seimbang, biar kesehatannya tetap terjaga, seperti itu. Iya Ibu, jadi saya tuh pengen punya pola hidup yang seimbang, udah nggak begadang lagi, biar kesehatan saya itu tetap terjaga Bu, biar saya juga tetap fit pas PPL, pas kuliah, dan kalau sakit itu kan sangat mengganggu ya Bu untuk aktivitas saya. Jadi untuk saya ingin memiliki pola hidup sehat, saya ingin nggak gampang sakit, agar saya juga bisa melakukan PPL ataupun kuliah itu bisa dengan maksimal, nggak yang setengah-setengah karena saya merasa sering tidak enak badan Bu, seperti itu. Oh iya, sama saya juga itu pengen ikut Bu, tugas-tugas akademik saya, tugas LMS itu bisa tetap terselesaikan secara tepat waktu, seperti itu. Oke, jadi Mbak Rahma pengen semuanya berjalan dengan maksimal, tapi keadaan kesehatan Mbak Rahma juga pengen juga tetap terjaga, tetap optimal, seperti itu ya. Iya Ibu. Boleh Ibu tahu dari skala 1 sampai 10, seberapa penting tujuan itu bagi Mbak Rahma? Kalau bagi saya sih skala 10 Ibu, karena kesehatan itu kan memang hal yang utama ya Bu. Soalnya kalau kita sakit kan memang melakukan apa-apa itu serba nggak enak Bu. Iya. Jadi kesehatan itu menurut saya adalah hal yang paling utama dalam hidup, seperti itu. Oke, berarti kesehatan menurut Mbak Rahma itu justru jadi modal penting untuk mencapai syarat target akademiknya Mbak Rahma ya? Iya Ibu, seperti itu. Soalnya kalau saya terusan sakit juga, tugas saya itu kan akhirnya nggak maksimal Bu. Nanti kan takutnya kalau tugas-tugas nggak dikumpulkan tepat waktu, nanti dosen mengasih nilainya itu kecil Bu. Jadi nanti takutnya malah bermasalah untuk kuliah PPD saya itu suatu hari nanti. Karena saya juga pengen itu bisa lulus PPD one shot Ibu, sekali coba, sekali ujian itu bisa langsung lulus, seperti itu. Iya, Ibu juga memahami perasaan Mbak Rahma, Ibu juga memahami apa yang Mbak Rahma inginkan. Sepertinya nggak Mbak Rahma aja, sama teman-temannya Mbak Rahma juga kan juga menginginkan hal yang sama.
pengennya semua berjalan secara maksimal, tapi kita juga tidak tahu kondisi anak kita nanti itu seperti apa. Iya, oke ya. Jadi saat ini apa saja yang biasanya Mbak Rahma lakukan untuk menghadapi banyaknya tugas itu? Kalau untuk menghadapi banyaknya tugas itu saya biasanya itu langsung mengerjakan semuanya ya Bu. Nah kalau saya belum selesai mengerjakan itu biasanya saya teruskan sampai malam. Jadi misal besok waktunya kuliah apa gitu kan, atau besok ada tugas apa itu langsung saya selesaikan malam itu juga, mau nggak mau. Jadi kadang sampai keterusan kadang sampai pagi biar besoknya itu tugasnya itu sudah selesai semua seperti itu. Oke, berarti yang sudah Mbak Rahma lakukan sejauh ini Mbak Rahma mengerjakan semuanya sampai tuntas. Kalau belum selesai diteruskan sampai malam, gitu ya? Iya Ibu, seperti itu. Lalu untuk pola tidurmu seperti apa Mbak Rahma? Kalau pola tidur biasanya hanya 3-4 jam saja Ibu. Kadang misal mengerjakan tugas sampai jam 12 malam, biasanya start tidurnya jam 12 malam, itu saya bangun jam 4, itu hanya sekitar 4 jam saja. Kadang juga tidur jam 1 pagi, terus bangunnya jam 4 pagi, tapi kan hanya sekitar 3 jam saja. Jadi ya segitulah, 3-4 jam saja kalau sedang banyak tugas seperti itu. Oke, 3-4 jam itu Mbak Rahma itu apakah merasa sudah nyenyak? Apakah merasa sudah puas dengan tidurnya? Sudah merasa enakan kalau bangun tidur? Kalau nyenyak sih ya nyenyak Bu, jujur saja, karena kan memang dalam saya tidurnya itu dalam kondisi saat sudah benar-benar lelah dan benar-benar mengantuk. Nah itu saya sangat nyenyak sekali, terkadang saya juga sampai susah bangun Ibu. Alarm berkali-kali bunyi itu malah saya matikan lagi, kemudian saya terkadang tidur lagi sampai dibangunin sama teman. Terus kalau udah puas, jujur saja saya kurang puas Bu untuk tidur yang hanya 3-4 jam saja, karena saya juga kan inginnya ya bisa tidur sampai untuk ukuran tidur yang ideal itu ya Bu, yang tidurnya 8 jam dalam sehari itu. Untuk puasnya sih kalau tidurnya 8 jam, jadi kalau 3-4 jam itu jujur saja saya kurang puas dengan kualitas tidur saya. Iya, oke. Lalu untuk makan dan olahraga, itu Mbak Rahma apakah teratur setiap hari olahraganya? Kalau makan sih memang lumayan sering telat makan ya Bu, karena memang kan di kos, anak kos itu kan ya makan kan harus masak sendiri. Jadi kadang kalau habis PPL atau memang habis dari ngapain itu kan mau masak juga kan capek ya Bu ya. Jadi kayak saya sering mengolor-olor waktu untuk masak, akhirnya saya sering telat makan. Untuk olahraga sih jujur saja tidak pernah Bu, karena saya memang orangnya malas berolahraga, juga malas keluar, terus malas ya saya karena sudah capek lah dengan semua tugas-tugas ini. Jadi kayak untuk olahraga itu saya rasanya sudah gak punya energi seperti itu. Oke, jadi Mbak Rahma ini pengennya kesehatan optimal, tugas juga diselesaikan secara tepat waktu. Mbak Rahma makannya juga telat, tidurnya 3-4 jam, olahraga bahkan tidak pernah. Oke, menurut Mbak Rahma, apakah cara yang selama ini Mbak Rahma lakukan itu membantumu untuk mencapai keinginanmu? Untuk tetap sehat dan tetap berjaga, tetap berprestasi? Untuk tugas mungkin iya Bu, tapi untuk kesehatan itu tidak membuat saya mencapai keinginan saya seperti itu. Oke. Berarti ada bagian yang berhasil, tapi ada juga konsekuensi yang cukup besar yang cukup besar terhadap kesehatanmu itu Mbak Rahma. Iya Ibu, ya berhasilnya itu tadi Bu, untuk tugas akademik saya sih memang terselesaikan tepat waktu ya, sesuai deadline, tapi untuk kesehatan saya itu benar-benar amburadul Bu. Kesehatan saya itu benar-benar sangat-sangat tidak baik, saya sering sakit seperti itu. Mbak Rahma jadi sering sakit ya? Ketika tubuhmu sakit, apakah produktivitas
produktivitasnya meningkat atau justru makin menurun? Kalau saya sakit itu produktivitas saya itu malah menurun itu. Iya. Karena kan kalau sakit itu kan saya juga jadi apa ya, nggak mampu gitu Bu ngerjain tugas-tugas itu, malah tugasnya itu banyak yang keteteran kalau sakit. Karena kalau sakit memang kan kepala pusing, badan nggak enak, badan rasanya sakit-sakit, itu kan membuat saya benar-benar merasa itu Bu nggak mampu untuk berpikir jernih. Jadi akhirnya saya ya menghabiskan waktu saya untuk tidur kalau lagi sakit, karena saya memang itu orangnya tipenya itu kalau sakit memang harus banyak tidur karena sudah nggak kuat buat ngapa-ngapain. Terkadang untuk bangun ke kamar mandi saja saya nggak mampu. Saya hanya ingin meregangkan diri saya saja seharian di kasur. Iya. Ibu juga memahami kok. Ibu juga sering sakit-sakitan kayak Mbak Rahma seperti itu. Nah, dari situ kita pasti belajar kan ya. Kalau pola yang sama terus dilakukan, menurutmu apa yang akan terjadi Mbak Rahma? Menurut saya sih, saya bisa saja makin sering sakit ya, intensitasnya makin meningkat gitu, dan mungkin malah bisa saja saya tidak bisa mengerjakan tugas sama sekali Bu, seperti itu. Oke, dari yang Mbak Rahma ceritakan ya sejauh ini, tampaknya tubuhmu itu sebenarnya sedang memberitahu ada sesuatu yang perlu Mbak Rahma ubah. Iya Bu, saya juga mulai sadar, baru ini saya mulai sadar. Kemarin-kemarin saya masih belum menyadari sih Bu, kayak setelah mengikuti konseling hari ini saya akhirnya menyadari ternyata tubuh saya sudah mulai memberikan sinyal-sinyal yang tidak baik Bu untuk kesehatan seperti itu. Oke Mbak Rahma ya, jadi Mbak Rahma mulai sadar ya. Oke, coba Ibu urai lagi ya. Jika kamu melihat dirimu dari sudut pandang yang berbeda, apakah mungkin masalahnya bukan karena kamu kurang rajin, tapi karena cara kamu mengatur energi dan waktu yang belum seimbang Mbak Rahma? Iya Bu, saya rasa itu benar Ibu, seperti itu. Iya. Gimana perasaanmu setelah kamu sadar akan hal itu Mbak Rahma? Kalau perasaan sih saya sedikit lega ya Bu, karena ternyata saya itu tidak harus memaksakan diri saya untuk melakukan untuk mengerjakan tugas tersebut secara terus-menerus Bu, untuk begadang secara terus-menerus seperti itu. Iya. Oke Mbak Rahma, Ibu izin merangkum ya sejauh ini dari yang Mbak Rahma ceritakan. Mbak Rahma akhir-akhir ini 1 bulan ini ya, apa 1 bulan baru bulan kemarin? 1 bulan ini sih Bu. 1 bulan ini Mbak Rahma kondisi kesehatannya tidak optimal, maksudnya masih dalam keadaan kurang sehat. Terus Mbak Rahma juga ada beban tugas PPP ya yang banyak dan nggak bisa tinggal. Dan selain itu kesehatannya Mbak Rahma, olahraga Mbak Rahma juga nggak pernah, makan juga telat, terus tidur juga 3-4 jam. Mbak Rahma sudah sadar kan akan hal itu, maksudnya apa yang membuat Mbak Rahma jadi kesehatannya tidak optimal? Iya Bu, saya sudah sadar ternyata yang buat kesehatan saya nggak optimal itu karena memang sering begadang sih Bu, sama telat makan, sama jarang olahraga juga. Iya, oke. Bagus kalau Mbak Rahma sudah sadar. Ibu apresiasi itu. Sekarang mari kita pikirkan langkah yang lebih realistis ya. Apa yang bisa Mbak Rahma lakukan mulai minggu ini untuk menjaga kesehatannya Mbak Rahma? Yang bisa saya lakukan sih, saya akan berbalik lebih awal seperti itu. Tidur lebih awal. Biasanya Mbak Rahma itu pulang ke KL itu jam 3 ya? Iya, jam 3 sore. Lalu Mbak Rahma istirahatnya jam? Istirahatnya ya setelah KL itu saya istirahat dulu. Oke. Mbak Rahma pengen tidur lebih cepat itu realistisnya jam berapa? Ya maksimal jam 11 malam sih Bu. Berarti maksimal jam 11 malam ya Mbak Rahma ya? Iya, jam 11 malam. Itu habis PPL, istirahat, Mbak Rahma mau melanjutkan mengerjakan tugas atau gimana? Habis PPL itu istirahat dulu Ibu. Kalau untuk tugas ya tetap saya kerjakan malam hari. Oke. Apakah tugasnya itu setiap hari harus dikumpulkan? Ya setiap hari sih Bu, tapi
Sering lah intensitasnya. Oke. Gimana kalau mengerjakan tugasnya di hari Sabtu atau Minggu di fullkan? Kan itu waktunya liburan ya. Kalau mengerjakannya di fullkan itu saya nggak mampu Bu. Karena saya tipe orang yang nggak bisa langsung ngerjain banyak tugas langsung dalam 1 atau 2 hari. Jadi memang harus setiap hari saya bikin 1 atau 1 seperti itu. Oke, berarti Mbak Rahma habis istirahat ya, habis PPL istirahat lalu mengerjakan tugas. Terus tidurnya maksimal jam 11 malam. Mau merubah itu? Mau sih Bu. Mbak Rahma kan sebelumnya kan tidurnya jam 12 malam ya. Maksudnya lebih sering tidur jam 12 malam. Nah, kalau besok Mbak Rahma itu mulai tidur maksimal jam 11 malam, apakah Mbak Rahma menyanggupi? Iya Bu, saya menyanggupi karena saya juga ingin memperbaiki pola hidup saya yang sudah sangat kacau. Oke. Berarti sudah ya untuk problem di pola sehat ya, pola hidup ya. Mbak Rahma selain itu apalagi yang ada di pikiran Mbak Rahma saat ini? Saya ingin membuat ini sih Bu, daftar prioritas tugas yang harus saya kerjakan agar tidak mengerjakan semuanya itu sekaligus Bu. Jadi mungkin nanti mencari tugas-tugas yang deadline-nya lebih dekat, nanti saya urutkan di yang pertama, skala prioritas yang pertama. Mungkin yang bisa dikumpulkan nanti atau masih deadline-nya berminggu-minggu gitu, mungkin saya kerjakan nanti juga sesuai dengan urutan tugasnya seperti apa. Oke, bagus Mbak Rahma. Berarti Mbak Rahma sudah punya daftar prioritas ya. Juga sudah bikin komitmen untuk kedepannya bisa tidur di maksimal jam 11 malam. Oke ya. Apakah ada hal lain terkait kesehatan fisik? Untuk hal kesehatan fisik ya Bu, saya akan berusaha makan tepat waktu Bu. Nah mungkin nanti kalau memang saat bulan PPL sore-sore saya sudah benar-benar harus masak, mungkin nanti bisa nih saya setelah PPL saya langsung beli lauk atau beli nasi saja Ibu, biar saya bisa langsung makan tepat waktu lah. Terus untuk olahraga sih mungkin saya pengen mencoba ya Bu, jalan kaki 15 sampai 20 menit lah sehari gitu. Oke, realistis ya Mbak ya, kedengarannya cukup realistis. Nah dari rencana itu mana yang paling bisa dilakukan langsung hari ini Mbak Rahma? Untuk yang bisa saya lakukan langsung itu ya tidur itu Bu, jam 11 malam dan membuat jadwal tugas. Karena kan sekarang sudah sore ya Bu, jadi kalau untuk melaksanakan hari ini yang kayak jalan kaki 15 sampai 20 menit itu kayaknya enggak dulu deh Bu. Mungkin itu bisa saya coba besok dan di pagi hari. Karena kalau sore-sore jalan kaki gitu juga kan saya kayak kurang nyaman gitu memang, karena sore kan banyak orang yang pulang kerja, pulang sekolah seperti itu. Oke. Dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin Mbak Rahma bisa melakukan itu? Saya yakinnya di skala 8 gitu. Oke, di skala 8 ya. Iya. Apa yang membuat Mbak Rahma kepikiran di skala 8 kok bukan di skala 5 atau di skala 6? Karena sebenarnya saya itu mampu ya Bu. Saya merasa mampu sih, hanya saja perlu pendisiplinan lah biar saya bisa melakukannya. Oke, Ibu bisa tangkap kalau Mbak Rahma itu sebenarnya punya kemampuan. Ibu yakin kok Mbak Rahma itu punya kemampuan atas diri Mbak sendiri, keyakinannya atas diri Mbak sendiri. Hanya saja Mbak Rahma perlu bantuan, ya Mbak Rahma nggak pasti sendirian, seperti itu ya. Iya Bu, seperti itu. Oke Mbak Rahma ya. Jadi Ibu rangkum lagi jadi satu ya. Minggu ini Mbak Rahma mau berkomitmen untuk tidur maksimal jam 11, terus bikin daftar prioritas tugas harian, mau makan tepat waktu 3 kali sehari, sama jalan kaki 15 sampai 20 menit. Iya, Betul seperti itu? betul. Mbak Rahma siap untuk mencoba di minggu ini? Insya Allah siap. Oke. Kita coba minggu ini ya. Nanti Ibu bantu pantau, nanti Ibu bantu amati. Oke.
Itu untuk daftar komitmen ya, kontrak komitmen Mbak Rahma dengan Ibu hari ini ya, untuk planning kita ke depannya 1 minggu ke depan. Mau 1 minggu atau 3 hari? 1 minggu aja sih Bu. Ya, kalau bagi Ibu juga 1 minggu ya, karena kalau 3 hari Ibu rasa masih kurang maksimal, kurang optimal. Oke, kontrak komitmen selama 1 minggu Mbak Rahma lakukan, bisa ditulis di kertas apapun, nanti Mbak Rahma bisa fotokan ke Ibu ya. Nanti Ibu bantu pantau, Ibu bantu amati keadaan Mbak Rahma ke depannya seperti apa. Semoga keadaan Mbak Rahma nanti semakin ke depan semakin baik, semakin enak, semakin ringan, semakin lega, semakin maksimal mengerjakan tugas, prestasinya juga semakin meningkat. Ya, seperti itu. Gimana Mbak Rahma? Iya Ibu, siap, saya setuju. Oke, Mbak Rahma siap mencoba? Siap Bu, siap mencoba. Mbak Rahma siap mencoba? Iya Bu, siap. Oke, Ibu menghargai kesediaan Mbak Rahma untuk mengambil langkah konkret ini ya. Ini langkah kecil loh Mbak Rahma. Saya yakin Mbak Rahma pasti bisa melakukan itu. Karena dari awal Ibu itu paham, Ibu itu tahu kalau Mbak Rahma itu sebenarnya punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Dan Mbak Rahma juga punya keyakinan atas kemampuan Mbak Rahma sendiri. Tinggal gimana caranya mendobrak itu lagi biar Mbak Rahma itu bisa lebih bersemangat lagi dari yang kemarin. Semoga perubahan kecil itu nanti bisa konsisten dilakukan ya, biar membantu kesehatan Mbak Rahma membaik sekaligus mendukung pencapaian akademiknya Mbak Rahma. Iya Ibu, terima kasih ya Ibu. Setelah melakukan konseling ini, saya merasa lebih jelas lah tentang apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki pola hidup saya agar saya itu tidak sakit-sakitan lagi Ibu. Iya. Boleh Ibu tahu gimana refleksi perasaannya hari ini? Perasaan sih saya merasa sedikit lega ya Bu, karena sudah bisa menceritakan permasalahan saya ini. Jadi saya akan tetap curhat juga, kemudian saya juga bisa mendapatkan solusi lah Bu atas masalah hidup saya ini. Oke. Solusinya tadi gimana Mbak Rahma? Untuk solusinya tadi itu Bu, saya akan membuat daftar tugas prioritas seperti itu. Kemudian saya juga akan makan dengan tepat waktu. Untuk olahraga juga saya akan mencoba 15-20 menit lah dalam sehari untuk berjalan kaki agar ada olahraganya lebih ini. Oke, kita akan melihat perkembangan Mbak Rahma ke depannya ya. Pada pertemuan berikutnya, semoga rencanamu berjalan dengan baik. Ibu juga berharap semoga apa yang kita bahas hari ini di konseling ini dapat mengubah pola hidup Mbak Rahma ke depannya. Selama 1 minggu dulu, kalau 1 minggu masih belum optimal, nanti kita konseling lagi di minggu berikutnya. Berarti Mbak Rahma ya, seperti itu ya. Iya Bu, siap. Oke, kalau perasaan Mbak Rahma sudah lebih lega, juga sudah ada gambaran ke depannya seperti apa, Ibu juga merasa senang. Oke, bagaimana? Apakah Mbak Rahma ada yang ingin diceritakan lagi? Sudah cukup sih Ibu, sudah itu aja yang ingin saya ceritakan. Oke, berarti Mbak Rahma sudah memahami ya konseling itu seperti apa? Iya Bu, sudah. Oke. Barangkali ke depannya Mbak Rahma mau menghubungi saya, silakan langsung hubungi aja dan Ibu aja ya. Nanti kalau ada apa-apa Mbak Rahma bisa hubungi Ibu lagi. Iya Bu, siap. Kalau sudah selesai ceritanya sudah sampai di sini, Ibu izin tutup sesi konseling untuk hari ini. Iya Ibu, terima kasih. Oke, Ibu juga terima kasih. Silakan kembali Mbak